Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan materi yang sangat menarik buat adik-adik sekalian. Materi yang berjudul Tips and Tricks Mengatasi Kesulitan Belajar. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang kakak ingin membahas sedikit mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini, tentang tips and tricks mengatasi kesulitan belajar, agar adik-adik sekalian ini lebih fokus dan lebih mudah dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga kemampuan berpikir dan pengetahuan adik-adik sekalian ikut meningkat. Adik-adik, saat ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pertemuan kita pada hari ini. Sekarang kakak akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok. Setelah itu kakak akan membawakan materi layanan yang akan kita lakukan, cara pendapat dan diskusi sesuai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kakak harap adik-adik aktif ya dalam sesi diskusi kita sebentar. Nah, selanjutnya di akhir kegiatan kakak akan menyimpulkan, lalu setelah itu kita akan melakukan refleksi yang berisi kesan dan pesannya kalian serta manfaat yang kalian dapat setelah mengikuti layanan klasikal pada hari ini. Dan kegiatan terakhir kakak akan membagikan Google Form yang akan kalian jawab. Nanti kakak akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk menjawab pertanyaan. Jadi silahkan untuk teman-teman sekalian mengisi identitas terlebih dahulu. Jadi materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tips and tricks mengatasi kesulitan belajar. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pertama yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu kesulitan belajar. Nah, menurut Hamil 1981, kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga keadaannya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensoris, hambatan sosial dan emosional, dan pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya ataupun proses pembelajaran yang tidak sesuai. Nah, gangguan-gangguan eksternal tersebut tidak menjadi faktor penyebab kondisi kesulitan belajar, walaupun menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesulitan belajar yang sudah ada. Nah, menurut Association Communicate for Children and Adult Learning Disabilities dalam Lockheed tahun 1989 mengatakan bahwa kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan masalah neurologis, kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal atau non-verbal. Individu berkesulitan belajar memiliki inteligensi tergolong rata-rata atau di atas rata-rata dan memiliki cukup kesempatan untuk belajar. Nah, mereka tidak memiliki gangguan sistem sensoris. Nah, sedangkan National Joint Committee of Learning Disabilities dalam Maret tahun 2000 berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, kondisi ini bukan karena kecacatan fisik atau mental, bukan juga karena pengaruh faktor lingkungan, melainkan karena faktor kesulitan dari dalam diri individu sendiri saat mempersepsi dan melakukan pemrosesan informasi terhadap objek yang akan diinteranya. Nah, adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, di dalam Tricks dan Belajar tahun 1986 menyebutkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar itu
Yang pertama adalah faktor disfungsi otak. Penelitian mengenai disfungsi otak dimulai oleh Alfred Strauss di Amerika Serikat pada akhir tahun 1930-an yang menjelaskan hubungan kerusakan otak dengan bahasa, hiperaktivitas, dan kerusakan perseptual. Penelitian ini berlanjut ke area neuropsikologi yang menekankan adanya perbedaan pada hemisfer otak. Menurut Ickoh dan Gordon, hemisfer kiri otak berhubungan dengan kemampuan secara linguistik atau kemampuan verbal. Hemisfer kanan otak berhubungan dengan tugas-tugas berhubungan dengan auditori, termasuk melodi, suara yang tidak berarti, tugas visual, spesial, dan aktivitas non-verbal. Temuan Ernest Epstein dan Gordon mendukung penemuan sebelumnya bahwa anak-anak dengan kesulitan belajar atau learning difficult menampilkan kinerja yang lebih baik daripada kelompoknya ketika kegiatan yang mereka lakukan berhubungan dengan otak kanan, dan murid ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan otak kiri. Yang kedua adalah faktor genetik. Hagen melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa faktor herediter menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa diseleksia. Penelitian lain dilakukan oleh Herman pada tahun 1986 yang meneliti diseleksia pada kembar identik dan kembar tidak identik, yang menemukan bahwa frekuensi diseleksia pada kembar identik lebih banyak daripada kembar yang tidak identik, sehingga ia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang diturunkan. Ketiga, faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dan malnutrisi yang terjadi di usia awal kehidupan merupakan dua hal yang sangat saling berkaitan yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak. Allahan menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, malnutrisi berat pada usia awal akan mempengaruhi sistem syaraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembang anak. Nah, yang keempat adalah faktor biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Penelitian yang dilakukan oleh Adelman dan Conforth menemukan bahwa obat stimulan dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas. Namun beberapa tahun kemudian, penelitian Levy tahun 1986 membuktikan hal yang sebaliknya. Penemuan kontroversial oleh Frank menyebutkan bahwa alergi perasa dan pewarna buatan hiperkinesis pada anak yang kemudian akan menyebabkan kesulitan belajar. Mulyono Abdul Rahman mengatakan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama problema belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor neurologis yaitu yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada luka pada otak atau kekurangan oksigen, yang ketiga ada faktor biokimia, keempat ada pencemaran lingkungan, yang kelima adalah gizi yang tidak memadai, dan yang terakhir adalah pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan. Nah, bagaimana penanganan kesulitan belajar? Penanganan yang dapat diberikan pada anak dengan kesulitan belajar itu meliputi penata laksana di bidang medis. Yang pertama itu terapi obat. Pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik ataupun psikistrik yang diderita oleh anak. Misalnya berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat golongan antidepresi. Yang kedua adalah terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu.
Di lain pihak, ia akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung, maka diharapkan anak ini dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang ketiga adalah psikoterapi suportif, dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha untuk memerangi kesulitan yang dihadapi. Dan yang terakhir ada pendekatan psikososial lainnya, psikoedukasi orang tua dan guru, dan pelatihan keterampilan sosial bagi siswa. Dan yang kedua ada penata laksana di bidang pendidikan. Dalam hal ini, terapi yang paling efektif adalah terapi remedial, yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Guru remedial ini akan menyusun suatu metode pengajaran yang sesuai bagi setiap anak. Mereka juga melatih anak untuk dapat belajar dengan lebih baik dengan teknik-teknik pembelajaran tertentu sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dihadapi sang anak, yang sangat bermanfaat bagi anak dengan kesulitan belajar. Nah, bagaimana membangun konsentrasi belajar? Tentunya yang pertama itu lingkungan belajar harus kondusif, tidak menimbulkan kekacauan pikiran sang anak. Yang kedua adalah kesiapan belajar, learning readiness, di mana sang anak itu benar-benar siap dalam belajar dan tidak ada paksaan atau bantuan dari orang lain. Yang ketiga yaitu menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir dan aktif bertanya. Jadi semakin aktif anak-anak bertanya, konsentrasi belajarnya itu semakin meningkat, karena dengan melatih kemampuan aktif bertanya, mahasiswa ini akan fokus pada pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itulah tadi penjelasan kakak mengenai tips and trik bagaimana mengatasi kesulitan belajar. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kakak akan memberikan link Google Form yang berisi beberapa pertanyaan, dan kakak akan kasih linknya ke ketua kelas kalian ya. Jadi nantinya ketua kelasnya yang akan membagikan Google Form ke kalian masing-masing via chat. Jadi kakak harap berdiskusi bersama teman-temannya ya. Kakak kasih waktu sekitar 20 menit untuk menjawab, dan kakak harap jangan lupa untuk mengisi identitasnya terlebih dahulu. Nah, setelah mengisi identitas, kalian baru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form itu. Jawabannya juga mengenai materi yang telah kakak tadi sampaikan. Nantinya setelah kalian menjawab, nanti kita akan curah pendapat dan diskusi kelompok. Nah, jadi adik-adik sekalian, sesuai dengan langkah-langkah yang kakak sampaikan sebelumnya, kita telah masuk ke dalam tahap refleksi, di mana kalian bisa menyampaikan pesan dan pesannya, serta kalian bisa menuliskan manfaat selama kalian mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik adik-adik, tidak terasa kita berada di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik dapat mengambil manfaat dan pembelajaran dari apa yang telah kakak sudah jelaskan dari tadi. Kalian dapat merealisasikan apa yang telah kalian dapat dari kegiatan kita pada hari ini. Sekian dari kakak. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama untuk semoga dalam kegiatan kali ini ilmu yang kakak sampaikan kepada adik-adik kalian itu bisa masuk dalam otak kalian dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Doa dimulai. Adik sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya diberikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi ada yang keliru, karena kakak juga adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Bila itu kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.